Si Tuhan yang bersuka cita karena Tuhan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Wow. Coba tos minimal 5 orang bilang begini, malam ini beda. Hadiratnya melawat kita lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Amin. Haleluya. Kalau beda, tepuk tangannya juga beda untuk Tuhan. Tepuk tangan kita penuh kuasa, saudara. Meruntuhkan tembok-tembok. Pergumulanmu tidak lebih besar dari Tuhanmu. Tuhan kita dahsyat. Katakan Yesus. Sorakan Yesus. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Si Tuhan. Terima kasih Pak Gembala. Hangat banget. Saya rasanya tidak pernah disambut begitu. Even gereja-gereja di Jakarta. Betul nggak Pak Daniel? Kecuali gerejanya Pak Daniel ya memang. Very special church. Terima kasih PHM Church. Saya bersuka cita, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bawa saya ke sini untuk bisa bertemu dengan Pastor Alex, dengan Bapak Ibu. Kita keluarga di dalam Kristus. Amin. Pastor Alex ada share mengenai tema bulan ini. Saya tidak buat-buat karena memang ini yang saya sedang persiapkan beberapa hari ini. Khotbah ini juga akan saya khotbahkan di minggu besok. Ya, pendeta kan begitu kan? Biasanya sekaligus. Seret. Tapi sebelumnya Pak Alex tidak pernah bicara sebenarnya. Ya, saya percaya bahwa seringkali Tuhan izinkan hal besar itu terjadi dari hal-hal sederhana dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara mau keluarga saudara diberkati oleh Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan hebat. Mulai dari seorang ayah yang setia kepada Tuhan. Amin. Tidak usah lihat istrimu, tuntut istrimu, paksa istrimu. Mulai dari suami, katakan amin. Ya, ada istri yang bilang begini, tuh Pi dengar mulai dari kamu. Oh, hal yang sama juga untuk istri. Suamimu tidak berubah-berubah sampai hari ini, mulai dari istri. Amin. Hal sederhana. Kasih seorang istri, doa seorang istri bisa mengubah suaminya. Bisa mengubah keluarganya. Hal sederhana. Bertelut di hadapan Tuhan itu tidak susah Bapak Ibu Saudara. Hal kecil. Tapi kemuliaan Tuhan bisa nyata atasnya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat 8. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan belajar sama-sama dari seorang hamba Tuhan yang diurapi, namanya Daud. Yang sudah menemukannya katakan amin. Baik, kita baca sama-sama dengan kompak dan juga dengan suara yang nyaring. 3, 2, ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud
dan orang-orangnya sampai ke kota itu. Tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tidak semua hal yang kecil itu bisa menjadi spektakuler. Tidak semua hal sederhana itu bisa menjadi luar biasa. Bisa kalau Bapak Ibu seirama dengan Tuhan. Itu judul khotbahnya malam ini. Very simple. Seirama dengan Tuhan. Ayo yang melayani tidak dengan suka-suka, tapi seirama dengan Tuhan. Make sure keluarga kita seirama dengan Tuhan. Katakan amin. Satu ketika, Daud belum dilantik menjadi raja. Waktu itu masih Saul yang menjadi raja. Yerusalem masih dikuasai oleh orang Kanaan. Ini ceritanya Israel belum masuk ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah di Kanaan, tapi Yerusalem belum ditaklukkan. Karena bangsa asli pemilik Yerusalem itu namanya Yebus. Itu bangsa yang hebat sekali, bangsa yang kuat. Penguasa Yerusalem waktu itu. Nah, Saul iri, dikuasai oleh iri hati. Orang kalau iri saya percaya buahnya terlihat. Ya, suka menyingkirkan orang lain, suka melihat penderitaan orang lain. Lihat kanan kiri bilang begini, nggak ada di sini. Nggak suka lihat orang bersuka cita. Kesukaannya melihat orang menderita. Orang iri terlihat dari buahnya, perkataannya. Oh, di pelayanan juga bisa iri. Betul nggak? Nggak di sini. Ini gereja di perbatasan Somalia, Pak Gem. Ya, kalau di Pangkal Pinang semuanya tulus melayani. Amin. Saling support satu dengan yang lainnya. Ya, Saul iri kepada Daud. Oh, momentum ketika Tuhan menyatakan mujizatnya yang hebat. Seorang anak muda namanya Daud. Dengan segala keterbatasannya, biasa anak muda dipandang sebelah mata. Tapi tidak begitu dengan Tuhan kita. Amin. Kita semuanya berharga di hati Tuhan. Israel sudah tidak punya siapa-siapa lagi yang berani untuk melawan Filistin. Khususnya raksasanya orang Filistin namanya Goliat. Bahkan Saul sekalipun tidak berani. Tapi Tuhan pilih seorang anak muda namanya Daud. Saul tanya, siapa ini? Siapa dia? Usianya masih sangat muda. Alkitab berkata pipinya masih kemerah-merahan. Bukan seorang tentara Israel, bukan pasukan tempur dari bangsa yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Dia hanya penggembala domba. Makanya dia beri jawaban yang sederhana kepada raja. Dia bilang begini,
hambamu ini terbiasa menggembalakan 2 atau 3 kambing domba ayahku. Lalu kalimatnya mulai menarik sekali, narasinya menarik sekali. Dia bilang begini, Raja, kalau ada beruang atau singa yang mencoba mencabik-cabik kambing domba milik ayahku itu, maka aku make sure, aku tarik janggutnya. Ini kalau bahasanya orang Jawa, tak cabik-cabik dia. Mungkin ada suami di sini yang bilang, oh beda. Yang di rumah singanya beda. Yang di rumah beruangnya beda. Ini lebih dahsyat, lebih ganas. Soalnya kalau yang di rumah kan lebih tinggi pangkatnya dari jenderal bintang 4. Kadang kala kan suami begitu ya, di luar di kantor, dia baru batuk saja, ahem. Sekretarisnya sudah tahu apa arti ahem. Ya. Semua senior manager sudah tahu apa arti ahem. Hormat. Begitu pulang ke rumah, oh beda cerita. Beda cerita. Gantian. Iya kan? Istrinya baru tepuk sekali, dia tahu maksudnya. Tepuk 2 kali, dia ngerti maksudnya. Jadi di luar seperti singa, di dalam seperti kucing. Ya, ini suami-suami takut istri. Yang benar adalah suami-suami mengasihi istri. Katakan amin. Istri-istri menghormati suaminya. Nah, Daud diremehkan oleh Saul. Tapi dia bilang, kalau ada singa atau beruang yang mencoba menerkam kambing domba yang aku jaga, aku tarik janggutnya dan aku kalahkan beruang atau singa. Kaget dong Saul. Saudara pikir karena Daud hebat? Coba yang usia di bawah 20 tahun di sini, kalau belajar perjanjian lama, syarat menjadi tentaranya bangsa Israel waktu itu adalah 20 tahun. Oke, kita pukul rata saja. Ada yang 19 tahun di sini? Nah, ini kita mau utus ke Taman Safari. Ya kan? Kita buktikan imannya BHM Church lebih hebat dari Daud. Ya enggak? Pak Daniel enggak masuk hitungan, udah kepala 4. Coba yang 19 tahun kita make sure dulu. Oh, drummer. Yang tampan dan diurapi Tuhan, sudah berapa tahun? Oh. Enggak dikurangin kan, bro? Enggak dikurangin kan? Oke. Tapi masuklah. Qualified lah. Masih muda. Coba bayangkan. Ya mirip-mirip seperti bro siapa? Alvin, kurang lebih. Masih muda. Still young. Saul bilang begini, what? Ini pakai bahasa saya ya. Nggak usah cari di perjanjian lama, nggak ada. Ayatnya nggak ada. Saya coba mendeskripsikan secara visual saja. Ini kalau Saulnya kekinian kan, dia bilang, what? Bro, tentaraku ada yang lebih hebat dari kamu. Physically, secara teknikal, mereka dilatih untuk berperang. Mereka pejuang. Itu pun tidak ada yang berani bertarung dengan Goliat. What? Kamu anak muda, penggembala domba, cuman 2 atau 3 lagi. Kalau Bapak Ibu berpikir, yang hebat adalah Daud, kita salah. Daud tidak hebat. Tapi Tuhan yang ada di dalam Daud, dia yang hebat. Small thing, Tuhan ubah. Tuhan ubah. Mustahil itu. Itu perkara yang besar, perkara yang dahsyat. Katakan amin.
Kita tahu sama-sama Daud mengalahkan Goliat. Karena dia iri hati, mendengar bangsa Israel bernyanyi, gak ada sequencer waktu itu. Enakan sekarang ya, pakai sequencer ya. Sangat membantu kita ya. Gak ada sequencer. Gak ada FOH model begini nih. Yang dahsyat, bangsa Israel bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul makin iri. Kadang-kala begitu kan? Iya enggak? Oh, kalau mau lihat perkara kecil diubah Tuhan menjadi perkara yang dahsyat, tanggalkan yang namanya iri hati. Oh, yang amin cuman Pak Gembala. That's why saya tidak heran lah, kenapa Pak Gembala diangkat terus jadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Amin. Direndahkan, tidak dianggap, mau dibunuh. Nah, karena mau dibunuh, dia melarikan diri, bukan karena penakut. Tapi Daud tidak mau berkonflik, berkonfrontasi dengan seorang raja yang namanya Saul. Itu sebabnya Daud lari ke tanah musuhnya orang Israel dengan harapan tidak dikejar, karena itu tanah musuh. Nah, Ziklag itu ada di wilayahnya orang Filistin. Nah, masuklah ke cerita ini. Daud menjadi rival beratnya seorang Raja Saul. Masuk ke babak cerita tadi. Ketika Daud, ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, mereka melarikan diri ke Ziklag. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ini yang saya sebut dengan proses. Amin. Perkara kecil, small things itu di tangan Tuhan, kalau diproses jadi dahsyat. Amin. Highlight ini, proses pembentukan. Proses butuh waktu, tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Proses butuh mengerti isi hati Tuhan. Melepaskan, menanggalkan keakuan. Saya yakin saudara pernah nyanyi sebuah lagu. Coba beat dangdut, brother. Coba deh. Tidak apa-apa kan? Coba dangdut. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sambil goyang-goyang nyanyinya kan? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. WL bilang 2 kanan 2 kiri, kita ikut. Ya, hai. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Angkat tangan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau boleh jujur, seringkali kita nyanyi lagu itu, kita lebih fokus kepada iramanya. Betul nggak? Atau yang kedua, kalimatnya, liriknya yang cukup berbeda, tidak lazim. Sudah stop sampai di situ. Lagu ini dalam sekali maknanya. Bahasanya kekinian, agak nyeleneh. Suka-sukamu Tuhan. Tapi kalimat sederhana itu mau kasih tahu kepada kita. Belajar menanggalkan keakuan. Katakan amin. Mulai dengar
suara Tuhan. Terima dengan kerendahan hati apa yang Tuhan mau, supaya kemuliaannya dinyatakan, bukan apa yang kita mau. Katakan amin. Saudara tahu bahwa tidak mudah bagi seorang anak muda yang lagi menggebu-gebu. Anak muda itu kreatif, cerdas, ambisius. Daud juga anak muda kan? Ingat, belum lama dia mengalami kemenangan yang hebat sekali. Bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan kita hebat. Semua orang ingat itu. Lalu kemudian proses terjadi. Waktu dia ada di Ziklag, di padang gurun Ziklag, tiba-tiba Tuhan izinkan proses tidak pernah diduga oleh seorang Daud. Daud yang pernah menang melawan singa dan beruang. Daud yang pernah menaklukkan seorang raksasa Filistin namanya Goliat. Tapi hari itu Tuhan izinkan proses. Alkitab bilang Ziklag dibakar habis. Dibakar habis itu artinya rata dengan tanah. Tidak tersisa. Saudara bayangkan, saudara terbiasa menang, terbiasa di atas. Tiba-tiba Tuhan izinkan tidak menang lagi. Terbiasa di atas. Tapi Tuhan ubah semuanya. Di luar kebiasaan kita. Di luar paradigma kita tentang kemenangan. Kita mulai protes sama Tuhan. Tidak lazim bagi kita. Yang aku tahu ikut Tuhan, selalu ada kemuliaan. Ya, itu versi kita. Yesus pikul salib dan itu kemuliaan. Amin. Kalau kita mau pikul berkat, siapa yang tidak mau? Tuhan Yesus pikul salib. Daud, Tuhan izinkan mengalami kekalahan. Dan kekalahannya tidak main-main. Rata dengan tanah. Saudara bisa bayangkan penilaian orang yang pernah menyanyikan lirik lagu. Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lalu tiba-tiba dengar kabar itu. Memang belum ada story IG kan. Tapi saya yakin berita itu akan cepat sekali tersebar. Bapak Ibu kalau jadi Daud malu gak? Oh, ingat Daud masih sangat muda. Ya, kalau sudah lebih senior, mungkin lebih bisa mengontrol ambisi dan lain sebagainya, lebih mature. Daud masih sangat muda Pak waktu itu. Tuhan izinkan kalah. Tuhan izinkan kalah. Daud yang terbiasa menang, tidak terbiasa kalah. Tidak ada itu kata kalah di dalam kamus kehidupan seorang Daud. Tapi hari itu, apa yang Daud genggam erat, dia rela lepaskan. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak Daud. Amin. Tuhan izinkan Amalek dengan sangat cepat, tidak terduga, tidak terprediksi, meluluh lantahkan Ziklag, tempat di mana rakyatnya Daud yang loyal kepada Daud dan juga tentara-tentaranya, Daud sedang ada di situ. Ayat 2. Ini enggak cuman dibakar habis rata dengan tanah, tapi perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, ditawan oleh mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Coba lihat ya. Daud
seorang petarung, tidak takut kepada singa, tidak takut kepada beruang. Imannya besar, tidak takluk kepada raksasa pergumulan yang namanya Goliat. Tapi ayat 4, pria tangguh yang terlihat hebat di hadapan semua orang, memukau bangsa Israel. Tuhan berperkara dengan dia. Melihat kekalahan di depan matanya. Semua terbakar. Istri, anak-anaknya Daud ditawan. Istri, anak-anaknya, tentara-tentaranya Daud juga ditawan. Kehilangan orang yang kita sayangi itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Betul? Ya, ditawan. Nah, respon seorang laki-laki hebat yang namanya Daud melihat proses yang Tuhan izinkan terjadi. Coba lihat ayat 4. Lalu menangislah Daud. Lalu menangislah Daud. Petarung menangis. Lawan singa dia menangis. Singanya yang nangis, lihat dia. Lawan beruang dia nangis. Tidak. Lawan Goliat dia nangis. Tidak. Waktu Tuhan izinkan proses yang hebat itu terjadi. Lalu menangislah Daud. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu, saya yakin pernah mengalami hal seperti ini. Ketika Tuhan izinkan pergumulan yang begitu besar terjadi, kita nangis di hadapan Tuhan. Kita bertelut di kaki Tuhan. Nangis nih. Kita masih mau nangis, tapi air mata sudah kering. Sudah tidak bisa nangis lagi. Pernah begitu nggak Bapak Ibu Saudara? Oh, dari wajahnya sih semua bersuka cita terus ya, tidak pernah nangis ya. Kecuali Pak Gembala nangis untuk jemaatnya. Saya yakin pernah. Saking beratnya pergumulan. Pria loh ini Pak. Nah, mohon maaf saya buka sebuah rahasia besar yang harusnya saya tidak buka di sini. Rahasia kita ini Pak. Pria-pria. Pantang bagi kami, Bu dengar baik. Pantang bagi kami pria nangis di depan orang lain. Ayo ini bapak-bapak pejuang tangguh ini. Coba. Bu, kami jujur ya. Tempat kami menangis itu hanya 2. Di dalam hadirat Tuhan, waktu ada di BHM Church, lagi nyembah, nangis. Yang kedua tahu nggak di mana? Di kamar mandi kantor itu. Ya, ketika bos berikan pressure yang begitu berat, itu enggak nangis itu. Waktu masuk ke kamar mandi, baru nangis. Bentar doang itu. Bentar doang. Setelah itu keluar, seperti tidak pernah ada masalah. Laki-laki begitu. Ini Daud. Pejuang. Yang pernah mengalahkan raksasa. Nangis. Di depan banyak orang. Masih mau nangis. Sudah tidak bisa nangis. Air matanya sudah kering. Itu maksudnya apa Bapak Saudara? Pergumulan yang Daud sedang hadapi waktu itu berat sekali. Itu dari kacamata kita. Tapi dari sudut pandang ilahi, itu bukan pergumulan. Itu bukan masalah. Tangan Tuhan sedang membentuk seorang Daud. Amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan gitu. Ayat 6 Bapak Ibu Saudara, ini puncaknya. Ayat 6, coba kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Dan Daud sangat terjepit
Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Proses versi kita itu dengan proses versi Tuhan jauh berbeda. Jadi kalau ada di sini Bapak Ibu tahu ini bahasa Spanyol, tahu lenje nggak? Lenje. Dikit-dikit ngambek sama Pak Alex. Aku nggak mau lagi pelayanan. Pak Alex lebih sayang sama dia daripada aku. Lenje. Oh salah, nanti ada yang tersinggung. Saya bilang, ngomong ke sini aja Pak Agem. Lenje. Supaya tidak ada yang tersinggung. Di sini semuanya diurapi Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, terus melangkah maju. Amin. Tapi ternyata, ya itu yang kita mau ya. Oh, dalam pergumulan, kita tetap nyanyi, ku kan terbang tinggi. Oh, itu alkitabiah sekali Pak Daniel. Bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Bapak Ibu tidak di posisi Daud waktu itu. Semua diambil. Bapak Ibu kalau bilang proses, tapi masih menggenggam sesuatu. Oh, ya itu proses, Tapi tidak sehebat proses yang Daud alami. Kita mau jadi hebat. Kita mau spesial. Kita lupa yang spesial itu value-nya tinggi. Semua yang spesial value-nya tinggi, betul? Tapi jangan lupa, yang value tinggi, yang spesial itu diproses spesial. Ayo yang lagi nyimpan LM di rumah pasti tahu lah. Lagi naik harganya kan. LM itu value-nya tinggi. Karena dia spesial. Diproses spesial. Makanya mahal. Makanya value-nya tinggi. Sampai tidak ada lagi yang bisa digenggam oleh Daud. Coba. Ayat 6 itu berkata, Daud sangat terjepit. Kenapa terjepit? Di satu sisi, kotanya terbakar habis. Istri dan anak-anaknya ditawan. Rakyatnya juga mengalami hal yang sama. Mereka kehilangan, mereka sedang berduka. Mereka nangis, meraung-raung. Masih mau nangis tapi air mata sudah tidak bisa lagi mengalir. Tadi saya bilang menggambarkan pergumulan yang begitu hebat. Tapi di sisi yang lain, coba baca ayat 6 ya. Daud sangat terjepit karena, ini penyebabnya nih. Karena itu kan menunjukkan penyebab kenapa dia terjepit. Karena apa? Rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Tega banget. Daud seorang laki-laki hebat, nangis di depan rakyatnya. Rakyatnya kasihan lihat dia? Tidak. Rakyatnya kehilangan respect kepada Daud. Pemimpin mana yang tidak hancur hatinya? Ketika yang dipimpin, kehilangan respect kepada dia. Makanya saya bilang tadi, semua yang ada pada Daud diambil oleh Tuhan. Apa yang tidak diambil? Semua diambil. Dia leader hebat.
Tapi dia kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dia pimpin. Pak, Bu, kehilangan uang, kehilangan kekayaan, kau tidak kehilangan apa-apa. Tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan kesehatan, mungkin kehilangan sesuatu. Tapi kalau kehilangan nama baik, kehilangan integritas, kita kehilangan segalanya. Ya, zaman sekarang kan beda. Ya, itulah iblis ya. Iblis bilang begini, kehilangan kekayaan, kehilangan semuanya. Wah, kita meraung-raung, kita protes, kita enggak terima. Kehilangan uang, kehilangan kekayaan, rasanya kita kehilangan semuanya. Tadi saya katakan, kehilangan kekayaan. Kita enggak kehilangan apa-apa. Tuhan bisa ganti itu. Kehilangan kesehatan mungkin ya kehilangan sesuatu. Sesuatu saja. Tapi kehilangan integritas, kehilangan semuanya. Daud kehilangan semuanya. Di hadapan masyarakat, di hadapan rakyat yang dia pimpin. Nama baiknya sudah tidak ada. Daud kehilangan. Sampai nangis. Sampai tidak berdaya lagi. Malah rakyatnya itu mau timpukin dia pakai batu. Makanya Alkitab bilang, Daud itu posisinya sangat terjepit. Maju salah, mundur salah. Kiri salah, kanan juga salah. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Di atas ada orang makan durian. Buahnya dimakan, kulitnya dibuang. Kena ke kita. Nah itu gambaran sederhananya. Itu bahasa Ruandanya itu Pak Gem. Amsyong. Satu kata sederhana yang bisa menggambarkan. Daud kehilangan semuanya. Kehilangan kepercayaan. Coba raja kehilangan kepercayaan itu kehilangan semuanya. Mau divalidasi, validasinya langsung Tuhan tunjukkan. Rakyatnya mau timbukin dia pakai batu. Mungkin itu rakyatnya yang pernah nyanyi itu. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu kemarin. Begitu Tuhan ambil semuanya. Rakyatnya mau timpukin dia pakai batu. Kalau nyanyian kita lebih dari pemenang, nah ini maksudnya. Daud itu lebih dari pemenang. Terlalu banyak alasan bagi Daud waktu itu untuk tinggalin Tuhan. Untuk menyalahkan Tuhan. Tapi Daud tidak menyalahkan Tuhan. Lebih dari pemenang. Tahu apa responnya Daud? Ketika keadaan begitu berat, Tuhan ambil semua. Coba lambaikan tangan. Yang mau diproses Tuhan? Tidak ada yang mau diproses Tuhan. Yang mau diberkati berlimpah, limpah, limpah, lambaikan tangan. Berkat apa yang Bapak Ibu mau tapi tidak mau diproses? Ini mungkin kalimat yang tidak disukai oleh banyak orang. Tapi tidak begitu dengan PHM Church. Kita buka hati untuk apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Tuhan hanya memberkati orang-orang yang layak diberkati. Kalau Bapak Ibu minta berkat tanpa proses, jangan heran. Ada orang waktu belum siapa-siapa, looks humble, rendah hati sekali, tidak punya apa-apa. Begitu Tuhan buka jalan,
Tuhan kasih relasi dengan si A, si B, si C. Promosi dari Tuhan mulai datang. Tuhan angkat. Terus naik. Itu tuh. Mulai berubah. Jalannya mulai beda, Pak. Jalannya mulai ngambang. Nggak bisa ditegur lagi. Begitu ditegur oleh Pak Gem, jangan lihat sana. Begitu ditegur oleh Pak Gem, dia ngomong begini, Pak Gem pikir cuma satu gereja di Pangkal Pinang, ha? Banyak gereja lain. Tidak siap diproses. Tapi mau kemuliaan. Mau melihat kemuliaan Tuhan nyata atasnya, tapi tidak mau diproses. Impossible. Waktu Tuhan izinkan proses itu datang, Daud highlight ini, dia seirama dengan Tuhan. Dia ngerti banget isi hati Tuhan. Dia enggak komplain. Dia enggak komplain. Bahkan kehilangan segalanya, nama baik, enggak apa-apa Tuhan. Memang namaku enggak perlu dimuliakan. Namamu yang dimuliakan. Amin. Ayat 6 bagian akhir. Bagian akhir. Ini responnya Daud. Seorang yang seirama dengan Tuhan. Hatinya seirama dengan Tuhan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apakah saudara kehilangan ini? Ketika semuanya baik-baik saja, masih di dalam kontrol kita. Tadi berulang-ulang saya highlight untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan ambil semuanya dari Daud. Tidak ada yang tersisa. Sebab kalau masih ada di tangan Daud, Daud masih bisa berkata begini, oh itu kan karena aku hebat. Memang aku yang kuat. Aku layak. Tuhan ambil semuanya. Lalu Daud bertelut di hadapan Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang seirama dengan Tuhan pasti menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau kita sekedar menguatkan kepercayaan kita kepada orang yang hebat, yang punya posisi, punya nama baik, kita mengandalkan koneksi, tidak lagi mengandalkan Tuhan, iman kita tergerus. Kita lebih percaya kepada orang yang kita anggap hebat, punya pencapaian, terhormat. Siap-siap. Tidak usah salahkan Tuhan. Kalau Tuhan, maaf ya, tidak enak dengar ini. Akhirnya Tuhan paksa. Bukan Tuhan jahat. Tuhan mengasihi kita, katakan amin. Saudara bayangkan, saudara mengaku cinta Tuhan, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Terlihat saja hanya seperti mengandalkan Tuhan, tapi tidak. Oh itu kejahatan di hadapan Tuhan. Daud dipersiapkan untuk perkara yang begitu besar.
Makanya prosesnya spesial. Kalau enggak spesial, enggak perlu segitunya Tuhan bentuk dia. Itu apa Tuhan bentuk sedemikian spesial? Kalau Tuhan tidak sedang persiapkan dia untuk hal yang spesial. Bukankah Daud itu pribadi yang begitu hebat, diurapi Tuhan, yang masih kita kenang sampai hari ini, bahkan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu kalau ke Yerusalem, di Moriah itu, ada satu ruangan, betul Pak Gem ya, itu kubur dari Raja Daud. Dan setiap hari ada orang-orang Yudaism yang berdoa dengan sangat serius karena mereka menghormati Raja Daud sampai hari ini. Sedemikian hebatnya, sedemikian spesialnya Raja Daud. Yang spesial tuh begitu, diingat terus. Kalau enggak spesial, orang bilang begini, puji Tuhan dia pindah gereja. Dia sama Pak Gem punya karunia hebat. Karunianya apa? Karunianya menghilangkan jiwa-jiwa. Itu komsel yang awalnya 6 orang. Yang satu resign, ada enggak? Ada di sini yang anggota komselnya resign. Ini saking beratnya pergumulannya. Saya enggak bisa terima dia. Aduh. Kalau ketemu dia mengeluh terus. Coba bayangkan. Bergaul sama orang yang suka mengeluh. Itu enggak enak banget. Enak banget. Betul enggak? Betul ya? Dia baru ngomong shalom aja. Ini komsel ya. Shalom. Kata shalomnya sih bagus ya. Terdengar rohani sekali. Shalom. Lalu dia tarik nafas. Itu udah ngeluh tuh. Sepanjang sharing dia mengeluh terus. Awalnya 6 orang. Berkurang jadi 5 orang. Minggu depan jadi 4 orang. 2 mundur. Lama-lama tinggal 2 orang. Cuman dia dan suaminya. Karena hanya suaminya yang mencoba untuk terus bertahan. Terus berjuang untuk mengerti dan memahami, mengasihi seperti firman Tuhan berkata. Ya, karunianya menghilangkan jiwa-jiwa. Daud itu mengalami masa-masa yang seperti itu, ditinggalkan oleh semuanya, Tuhan ambil semuanya. Tapi ternyata itu momentum spesial. Tuhan sedang membentuk dia menjadi pribadi yang spesial. Makanya diingat sampai hari ini. Enak kan kalau kita dengar. Kita kalau ngomong tentang Billy Graham, coba. Dia sudah menangkan jutaan orang. Iya kan? Melalui KKR, melalui media. Dan sampai hari ini, kita kalau bicara tentang Billy Graham, selalu yang positif, yang menguatkan iman, betul nggak? Kan enak ya? Selalu bayangkan coba, nanti di lingkungan, di mana Bapak Ibu ada, dengar tetangga ngomongin kita, aduh itu ibu, pelitnya minta ampun, yang diingat pelitnya. Yang diingat troublemaker-nya. Tapi kalau di gereja pelayanan, diangkat tangan itu seperti sorga goyang. Begitu dia pulang di rumah, rumahnya goyang gara-gara dia.
Kalau di gereja, dia lompat. Kan kita lah di lantai 2 ini kan. Gara-gara dia lompat terlalu semangat, getar. Begitu di rumah, dia baru ketuk pintu, gantian, istri sama anak-anaknya gemeter. Aduh, Tuan Takur pulang. Aduh, Mr. Killer pulang. Nggak usah senyum-senyum Pak, bertobat. Senyummu tidak mengubah. Tapi pertobatan kita itu berharga di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Orang Israel tidak melihat potensi kesombongan seorang Daud. Anak muda yang diangkat Tuhan hebat dengan cara Tuhan. Semuanya masih terlihat baik. Tapi Tuhan melihat yang tidak terlihat. Itulah sebabnya Tuhan bentuk Daud dengan cara yang sangat amat spesial. Tuhan ambil semuanya. Tapi respon Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak tergerus. Imannya tidak tergoyahkan. Katakan amin. Coba lihat kanan kiri. Senggol bilang begini, amenmu doang kencang bertobat lu. Baru diambil, baru nggak dapat proyek, baru kehilangan tender, gagal tender, nyaris murtad. Ya. Senggol balik bilang begini, lu juga bertobatlah. Kita sama-sama bertobat, amin. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kau akan melihat hal yang kecil itu Tuhan ubah jadi perkara yang dahsyat. Oh, haleluya. Daud tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, coba kita baca ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Yang kedua, orang yang mengerti isi hati Tuhan. Waktu dia diproses. Yang pertama tadi, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, dia hidup dalam penyembahan. Ini bicara tentang worship, katakan worship. Katakan dengan segenap hati, worship. Efod itu adalah pakaian imam yang dipergunakan untuk memimpin penyembahan kepada Tuhan. Jadi efod itu bicara tentang worship. Daud, waktu pergumulannya begitu hebat, justru dia bertelut di hadapan Tuhan. Dia bangun penyembahan. Dia naikkan penyembahan. Bukankah hari-hari ini yang hilang dari keluarga? Terlalu banyak alasan. Oh, bahkan rohani sekali alasannya. Orang gua EF sampai jam 11 malam, udah gak sempat lagi lah bangun worship di keluarga. Tuhan juga ngerti. Aku kan sibuk ngurus proyek di sana, di sini, di situ, di ono. Toh juga untuk kepentingan kerajaan Allah kok. Tapi tidak lagi membangun worship di keluarga. Hilang. Daud tidak begitu. Di dalam pergumulan yang begitu hebat, dia bangun worship. Dia menyembah kepada Tuhan.
Kan kalau semuanya berjalan baik, ya kan? Kalau tanggal masih mendukung, masih tanggal-tanggal muda, itu angkat tangannya full, Pak Daniel. WL aja angkat tangan begini, jangan angkat tangan begini. 2 tangan. Tanggal muda. Bayar cicilan. Ya enggak. Ada yang pinjol nggak? Udah dia yang pinjol, dia yang nangis-nangis. Dia yang protes sama Tuhan. Plus judol, itu mah kesalahan sendiri. Bertobat. Bayar cicilan A, cicilan B. Hal-hal yang tidak perlu, gesek kredit card. Hanya untuk memuaskan keinginan. Ya wajarlah. Di awal bulan saja. Pak Bu, gesek-gesek kartu kredit perpuluhan jangan berhenti ya. Amin. Nggak ada titipan dari beliau, nggak ada. Sungguh. Ini anak-anak muda dengar ya. Saya nggak tahu itu teologi dari mana itu. Yang menggantikan firman dengan pemahaman yang terlihat kekinian. Aku kan sudah bantu papa, bantu mama, Apo juga. Saya yang biayai dan lain sebagainya. Ya Tuhan ngertilah. Nggak usah lagi perpuluhan. Diganti ke situ. Tidak begitu. Kembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Katakan amin. Maka janji Tuhan. Maliaki 3 ayat 10, 11, 12. Dia buka tingkap-tingkap langit. Dicurahkan berkat sampai melimpah-limpah. Dihardik belalang-belahap. Itu masih relevan sampai hari ini. Itu bicara ketaatan. Amin. Tapi prosesnya lagi berat, Pastor. Mau Tuhan ambil dulu semuanya seperti Daud. Baru hati kita terbuka lagi, oh iya ya. Oh, saya tidak sedang menakut-nakuti, ini bukan teologi perpuluhan takut-takuti. Enggak, itu sesat itu. Saya sedang mengingatkan kita bahwa yang taat kepada firman, maka janji Tuhan akan dinyatakan. Wajar kalau dia diberkati karena dia taat kepada firman. Katakan amin. Enggak usah iri. Kalau orang yang setia, yang taat firman, kalau sudah lihat dia diberkati. Makanya saya bilang tadi, Tuhan hanya berkati orang-orang yang layak diberkati. Katakan amin. Enggak usah iri. Lihat kenapa keluarganya terus diberkati. Dia taat sama Tuhan. Dia all out sama Tuhan. Dia korbankan semuanya untuk Tuhan. Kalau dia diberkati Tuhan, enggak usah iri sama dia, dia layak diberkati. Perkara 10% saja, terlalu banyak teologi yang kita kutip. Yang kita ngerti juga enggak. Cuman kita kutip aja. Ayo mulai taat lagi sama Tuhan. Katakan amin. Daud worship kepada Tuhan. Dia menyembah. Di dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dia bangun penyembahan. Ternyata waktu kita menyembah kepada Tuhan. Tadi waktu Pak Gembala mimpin worship. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang terlewatkan. Lawatan Allah. Lawatannya turun atas kita. Katakan amin. Saya percaya hadiratnya begitu kuat malam ini. Melawat setiap kita. Saya saja yang baru pertama kali beribadah. Saya hanya terduduk di situ dan saya nikmati hadirat Tuhan yang begitu hebat. Tetap worship kepada Tuhan.
Penyembahan kita tidak tergantung tanggal kan? Begitu tengah minggu, dompet sudah mulai tipis, angkat tangannya mulai setengah-setengah. Oh, akhir bulan lebih parah lagi. WL-nya sudah bilang, ayo kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia bilang, lu duluan aja lah. Mau lagi susah, suruh tepuk-tepuk tangan, apaan lu? Worship kepada Tuhan. Sekalipun di dalam lembah kekelaman. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita menyembah kepada Tuhan, hadiratnya segalanya. Hadiratnya nyata atas kita. Itu segalanya. Sebentar lagi saya selesai. Habis tadi, apa sih kalau yang tadi kasih briefing kepada saya? Ini CC yang baju hitam tadi, yang cowok sih. Saya juga kaget, 60 menit ya Pak. 60 menit. Wah, udah kayak seminar saya ini. Ya Pastor ya, kalau di gereja kami 30 menit. Ini khotbah terlama ini. Ya, luar biasa. Nah, ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejar, kejar. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang ketiga, orang yang seirama dengan Tuhan. Dia selalu tanya kepada Tuhan. Amin. Tanya sama Tuhan. Ini kita anak-anak muda nih. Ya saya merasa saya masih muda lah. Kadangkala di dalam kemudaan kita merasa kita sudah paling hebat. Paling tahu segalanya. Apalagi sekarang di tangan kita ada AI kan. Mau tanya apa saja AI bisa jawab. Ya kalau yang free mungkin masih salah-salah. Tapi kalau yang pro, yang berbayar, itu canggih tuh. Dan nanya apa saja. Dia jawab dengan detail, betul nggak? Tapi kan AI tidak bisa jawab banyak pertanyaan tentang rencana Tuhan. Amin. Coba itu yang belum menikah ya, tanya sama AI. Siapa jodohku nanti? Dia akan jawab begini, mungkin jodohmu adalah Fatimah, mungkin. Bro, sis, dia enggak bisa jawab. Yang tahu pasangan kita itu Tuhan. Amin. Ya kalau Tuhan yang kasih, itu yang rencana cerai itu bertobat itu. Tuhan yang kasih kok. Amin. Ada yang bilang begini, Pak bisa tukar tambah enggak? Tukar tambah. Emang mobil tukar tambah? Nggak bisa. Terima dengan ucapan syukur, katakan amin. Setia sampai akhir. Oh puji Tuhan. Yang muda-muda bilang amin. Tunggu tanggal mainnya bro. Begitu berat pergumulanmu dalam keluarga. Tanya sama Tuhan. Amin. Tanya sama Tuhan. Tuhan aku harus gimana? Keluargaku ini di ujung tanduk kehancuran. Tetangga bilang, habis deh lu. Memang tetangga kerjanya begitu tuh. Saudara kalau dengar apa kata tetangga, kecewa. Makanya dengar apa kata Tuhan. Dengar apa kata tetangga. Soal parkirannya dia berantem. Yang tinggal di komplek itu kan. Udah ditaruh di depan tuh sampai tulisan besar itu. Dilarang parkir di sini. Apaan? Besok kita bangun. Udah 3 mobilnya di depan situ. Dia angkat tuh. Dia bilang begini.
Tuhan aja merestui, masa lu enggak? Taruh mobilnya di situ. Tetangga tuh. Dalam pergumulan, kita kalau dengar apa kata orang, kita kecewa. Orang bilang begini, enggak mungkin ditolong. Bawa ada ke Pineng, enggak bakalan sembuh. Itu kata orang tuh. Tapi kalau kita dengar apa kata Tuhan, Dia Yehova Rafa, Allah penyembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu kata firman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia yang sanggup menolong, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tanya sama Tuhan. Yang terakhir. Yang terakhir, Bapak Saudara. Belajar mensyukuri hal-hal sekecil apapun. Hal-hal sesederhana apapun yang menjadi jawaban doamu. Kita kalau bicara hal-hal kecil, jemaat kurang suka pegang. Tapi kalau giliran bicara hal-hal besar, aminnya kenceng, amin. Daud itu, dia belajar mengucap syukur. Sekecil apapun. Sesederhana apapun. Jawaban doa yang Tuhan berikan kepada dia. Buktinya ya, jemaat memang suka menuntut pembuktian. Nah ini bukti. Coba baca ayat 11 ya, ini terakhir. Ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb dan Ziklag telah kami bakar. Lalu bertanyalah Daud kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku? Gerombolan itu katanya, bersumpahlah demiku, demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Lompat ke ayat 19, ayat 18, ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa kembali. Ceritanya begini, ini agak susah nyambung nih, hampir jam 9 nih. Daud kan berdoa tadi, bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku harus ngapain? Haruskah aku kejar Amalek? Daud bilang begini, kejar. Tuhan bilang kejar. Jadi waktu Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab, kejar. Engkau pasti akan menemukan Amalek, mengalahkan Amalek, membebaskan tawanan, merebut kembali semua yang sudah diambil. Daud itu taat kepada apa yang Tuhan katakan. Amin. Taat saja. Taruh tangan kanan di dada, bilang begini, taat saja. Itu tuh tadi lagu yang suka-sukamu Tuhan, itu sama dengan taat saja dengan apa yang Tuhan mau. Tapi enggak enak Tuhan, udah taat sajalah. Taat saja, setia saja, tapi enggak nyaman Tuhan. Taat saja, tapi enggak enak, situasinya enggak enak. Setia saja melayani, katakan amin. Tapi enggak dapat pengakuan, enggak apa-apa, setia saja, taat saja untuk Tuhan, katakan amin. Yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Tuhan bilang kejar. Dia kejar nih, waktu dia kejar. Pak Gem kan sudah beberapa kali bawa rombongan jemaat ke Holy Land.
Bapak Ibu kalau ke Holy Land, kalau landingnya di Kairo, di Mesir, memang bisa lewat Jordania, bisa juga lewat Kairo. Nah, kalau lewat Kairo, tidak boleh langsung ke Tel Aviv, tidak boleh. Kita tidak punya hubungan bilateral dengan Israel, jadi tidak boleh. Kalau landingnya di Kairo, Mesir, itu untuk sampai ke border, Taba border namanya, perbatasan antara Mesir dan Israel, itu naik bus paling cepat. Itu kalau busnya masih gres, rajin ganti oli, Pak Daniel, bisa 8 jam. Itu udah kenceng itu. Tapi biasanya 9 sampai 10 jam. Itu pasti Pastor Alex mimpin lagunya. Betul nggak? Nyanyi dalam bus. Kalau turun di Mesir ya. Bayangkan kita nyanyi 8 jam Pak Daniel. Sampai mulut kering. Kok nggak nyampe-nyampe. Lihat kanan kiri, padang pasir. Nggak ada itu lagu kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Itu mah di Bangka. Kalau nggak di Bangka itu di puncak Bogor itu. Kalau perjalanan dari Kairo ke Israel, ke Taba border itu, nggak ada itu pohon cemara, yang ada padang pasir yang luas sekali. Itu sejauh mata memandang seperti tidak ada ujungnya. Itu kalau siang hari hanya fata morgana kan yang kita lihat, itu hanya getar-getar begitu. Kalau itu masih luas sekali ke sana. Suruh bayangkan gambaran sederhana itu. Seperti itulah waktu Daud disuruh Tuhan, kejar. Dia bilang siap Tuhan. Untung dia nggak pakai lagu tadi, suka-sukamu Tuhan, dia taat tuh. Dia kejar. Waktu dia kejar, ya padang gurun. Padang gurun. Itu padang gurun luas sekali. Kalau dia belok ke kiri, ternyata Amalek ke kanan. Sampai ayam tumbuh gigi Pak. Nggak bakalan ketemu. Belum ada Waze. Nggak ada alat pelacak berbasis satelit yang bisa mendetek kemana Amalek pergi. Nggak ada. Kalau zaman sekarang kan, tuh Amerika tuh ada satu film tuh. Waktu teroris meledakkan bom di satu titik, boom! Lalu dia mau meledakkan di tempat lain, langsung tuh Amerika aktifkan satelitnya. Dia lacak tuh, kemana larinya teroris. Dia ngumpet dimanapun, dia kirim drone yang sekecil lalat itu. Ketemu. Verifikasi coba, bener nggak ini dia, si terorisnya? Diverifikasi, seret. Misalnya namanya Burhan, ada Burhan nggak di sini? Sudah terdeteksi nih kan, mau divalidasi, tanya komandannya, komandan, lihat, satelit sudah mengintai, drone sekecil lalat, sudah kasih gambar, validasi, betul nggak si Burhan ini? Betul, itu langsung Pak, itu senjata, entah dari mana itu dari apa itu, kapal induk terdekat itu, atau dari, entah dari mana lah itu. 3 menit tuh. Shoo, itu rudal terbang. Tak dari mana? 3 menit bener. Langsung CNN menyiarkan. Burhan telah berpulang ke rahmatullah. Oh, ada satelit Pak. Ada satelit. Zaman itu tidak ada satelit. Dia kalau salah belok saja, salah ngambil keputusan, selesai. Makin ditimpukin dia sama rakyatnya yang sudah kecewa sekali sama dia. Tapi dia dengar apa kata Tuhan. Tuhan bilang jalan, kejar, dia kejar. Walaupun di dalam pengejarannya itu terlihat seperti mustahil. Ini mustahil nih Tuhan. Tuhan jawab dengan hal sederhana sekali. Daud ketemu dengan budak. Tadi ayat 11 sampai 19, budak yang ditinggal begitu saja sama tentara Amalek. Karena sakit-sakitan, sudah hampir mati, ditinggal begitu aja, nggak dikasih bekal, nggak ada minum, nggak ada makan, dibiarin mati di padang gurun. Tapi Tuhan pakai budak yang sakit-sakitan itu, hampir mati itu, terbuang. 1 jiwa itu berharga di depan Tuhan, katakan amin. 1 jiwa itu sangat berharga.
Ayo yang pelayanan di Komsel itu, 1 jiwa itu sangat berharga. Amin. Daud bersyukur dengan hal sesederhana itu. Budak. Tuhan utus budak untuk menjawab doanya Daud. Haruskah aku kejar? Tuhan bilang kejar. Tuhan jawab. Tuhan utus budak. Daud tidak bilang begini, ya ampun Tuhan, masa jawaban doanya begini amat, budak. Nggak usah budak. Tentaraku juga lebih hebat dari budak, lebih pinter dari budak, lebih terbiasa baca situasi padang gurun. Ngapain budak? Tapi lagi-lagi, Daud yang seirama dengan Tuhan, dia tidak protes. Dia taat saja. Dan ini yang penting. Dia belajar bersyukur. Itu hal sederhana itu. Waktu dia bersyukur, dia tidak komplain. Lihat cara Tuhan memberkati Daud. Ternyata lewat budak itu. Budak itu yang menunjukkan arah kemana Amalek pergi. Coba budak loh. Tidak terduga. Bukankah seperti itu dalam hidup ini? Kadangkala Tuhan kirimkan berkat tidak terduga. Belajar bersyukur. Sesederhana apapun. Jawaban doa kita. Katakan amin. Tuhan akan terus tambah-tambahkan. Tambah-tambahkan. Alkitab bilang, Daud menemukan Amalek. Amalek dikalahkan. Semua tawanan dilepaskan. Semua yang direbut dirampas kembali. Daud lebih dari pemenang.